Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani dengan NIM C1C020090 dari kelas R12. Di sini saya akan mempresentasikan perpajakan 1 materi 7 yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Germi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, langsung saja. Pembahasan yang pertama itu ada SPT dan SSP. Pengertian SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan sebagai laporan pajak oleh wajib pajak. SPT ini digunakan untuk melaporkan setiap penghitungan dan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan oleh wajib pajak bersangkutan, baik itu orang pribadi ataupun badan, di mana penghitungan serta pembayaran pajak tersebut bisa dilakukan untuk objek pajak ataupun bukan objek pajak. Kemudian harta dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan. Pada umumnya, wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak Surabaya dalam mengurus laporan SPT. Tujuannya adalah agar laporan yang disampaikan tersebut tepat dan minim dari kekeliruan. Selanjutnya ada macam-macam SPT. Yang pertama yaitu ada SPT tahunan pajak penghasilan, yang kedua yang mencakup SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan bagi wajib pajak yang diizinkan penyelenggaraan pembukaan dalam mata uang dolar Amerika Serikat, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21, SPT masa pajak penghasilan, SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26, SPT masa pajak penghasilan pasal 22, SPT masa pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 26, SPT masa pajak penghasilan pasal 25, SPT masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, SPT masa pajak penghasilan pasal 15, SPT masa pajak pertambahan nilai, SPT masa PPN bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Selanjutnya yaitu ada batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama, SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, kecuali untuk SPT masa PPh pasal 22. PPN dan PPNBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT masa PPh pasal 22 PPN dan PPNBM yang dipungut oleh bendahara paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir untuk WP dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satuan SPT masa paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir. Kedua, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sanksi terkait dengan pelanggaran batas waktu penyampaian SPT. Selanjutnya yaitu ada sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT. Yang pertama yaitu SPT tahunan PPh orang pribadi 100.000, yang kedua SPT tahunan PPh badan 1 juta rupiah, yang ketiga SPT masa PPN 500.000, 4. SPT masa lainnya yaitu sekitar 100.000. Bentuk SPT masa PPN. Yang pertama ada formulir rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Formulir A1, formulir daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud dan atau JKP. Formulir A2, formulir daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Formulir B1, formulir daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Formulir B2, formulir daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Formulir B3, formulir daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. Isi SPT masa PPN. Pertama ada jenis pajak, nama wajib pajak serta NPWP-nya, tanda tangan WP atau
kuasa dari WP atau kuasa dari WP, jumlah penyerahan, jumlah DPP, jumlah pajak keluaran atau penjualan, jumlah pajak masukan atau pembelian yang bisa dikreditkan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, tanggal penyetoran, lalu selanjutnya data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak atau PKP. Selanjutnya yaitu adalah pembetulan SPT. Pengertian pembetulan SPT dapat diketahui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan ketiga atas dasar peraturan perubahan SPT tahunan dari undang-undang tersebut. Diketahui bahwa pembetulan SPT adalah permohonan oleh wajib untuk merevisi laporan atas penghitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Pembetulan SPT bisa saja terjadi ketika SPT tahunan yang dilaporkan ada yang ingin direvisi untuk tahun pajak yang sama. Pembetulan SPT tahunan ini berlaku untuk setiap pajak yang ingin direvisi seperti pajak penghasilan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan lain sebagainya. Namun sifat dari pembetulan SPT tahunan ini tidak berlaku untuk laporan SPT bulanan perusahaan. Pembetulan SPT sangat bermanfaat bagi setiap wajib pajak agar terhindar dari pembebasan pajak dan sanksi. Pembetulan SPT tahunan merupakan upaya dalam menjalankan penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak usai Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak pasal 18. Jangka waktu pembetulan SPT bagi wajib pajak paling lambat 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Tata cara pembetulan SPT bisa langsung menandatangani kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar secara lebih mudah. Berikut ini penjelasan mengenai tata cara pembetulan SPT tahunan dan pembetulan SPT massa. Penundaan penyampaian SPT. Penundaan penyampaian SPT tahunan dapat diajukan oleh wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Periode pelaporan surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan PPh ada batasnya. Demikian, Direktur Jenderal Pajak atau DJP memberikan pelanggaran bagi wajib pajak dalam penyampaian SPT pajaknya. Dalam keadaan tertentu, wajib pajak orang pribadi WP, OP, atau wajib pajak badan bisa saja terpaksa harus menunda penyampaian SPT tahunan karena jumlah alasan seperti padatnya kegiatan usaha dan kendala teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk kondisi seperti ini, maka penyampaian SPT tahunan bisa saja ditunda atau diperpanjang. Fungsi SPT. Di mana fungsi SPT yang pertama ada bagi wajib pajak. Bagi wajib pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas penghitungan wajib jumlah pajak seperti udara atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melalui pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain. Kemudian penghasilan merupakan suatu objek pajak yang dikenai PPh final, serta pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan bagi pengusaha kena pajak. Bagi pengusaha kena pajak atau PKP, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan pertanggungjawaban kewajiban pajaknya, di mana ini meliputi setiap perhitungan jumlah PPN dan PPNBM terkait dengan hal pengkreditan pajak masukan atau PM terhadap pajak keluaran atau PK, serta melakukan melalui pemungutan wajib pajak oleh pihak lain dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak, SPT ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya, yaitu pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut oleh pihak lain serta penyetorannya. Yang keempat, bagi petugas pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditujukan dalam rangka melaksanakan serta menjalankan fungsi pengawasan. SPT dan surat pemberitahuan dilaporkan dengan menggunakan sebuah formulir tertentu. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang SSP, surat setoran pajak. SSP adalah bukti pembayaran atau penjelasan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP yaitu sebagai bukti utama dan sarana administrasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan yang berlaku.
bagi wajib pajak terkait dengan pajak akan mendapat bukti pembayaran pajak yang telah disahkan atau telah mendapat validasi dari pejabat kantor atau pihak lainnya yang memiliki kewenangan dalam hal ini. Terima kasih. Itu penjelasan tentang perpajakan 1 materi 7 tentang SPT dan ESP. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.